saya mulai awal bergaul di Aceh, saya rasa kok nikmatnya. Nikmat di Aceh ini luar biasa. Di situ saya berjalan, saya lihat daya, dan kemudian saya buka sejarah tentang Aceh. Ternyata disinilah yang pertama kali yang disebut pusat kota ilmu. Allahu 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 Allah, Allahu Allahu Allah. Banyak dan masih aktif. Salah satunya di kampung saya 13 kampung kerajaan Islam masih aktif sampai sekarang. Di Ternate 4 kesultanan masih aktif sampai sekarang. Jadi di Ambon sana nggak ada pakai ci, nggak ada. Di sana itu kerajaan yang pimpin raja. Jadi kalau kita mau urus apa-apa harus ke kerajaan dulu. Ke kerajaan mengambil cap, baru kita ke kecamatan. Nggak ada lurah. Jadi yang ada lurah paling daerah-daerah kota yang memang sudah modern, baru ada lurah. Tapi kalau daerah perkampungan-perkampungan itu nggak ada lurah, nggak ada kecil, yang ada kerajaan. Dan aktif sampai sekarang. Begitu juga di Ternate. Kalau di Ternate yang aktif sampai sekarang 4 kesultanan. Sultan setara gubernur di sana. Jadi kita masyarakat Maluku Utara lebih taat dan lebih patuh serta takut kepada sultan daripada kepada aparatur negara. Jadi kalau saya sebut instansinya nanti saya dipidana lagi. Jadi saya nggak mau sebut instansinya. Begitu juga di Ambon, kita lebih takut kepada raja. Karena memang orang tua-tua kita yang mengajarkan kita seperti itu, patuh kepada pemimpin, khususnya dari bangsa kerajaan. Jadi itu yang kita dapatkan pelajaran itu dari Tanah Aceh. Nah, sebelum saya masuk bercerita sedikit sejarah saya sampai di sini, yang lebih jelas saya mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf, lagi-lagi saya minta dimaafkan sebelumnya bila mana ada kekurangan adab dalam berbicara, karena di depan saya sangat takut sekali orang-orang tua saya. Saya wallahi dengan Allah, saya lun hana ilmu. Jadi saya belajar bahasa Aceh, saya nggak ada ilmu, tapi sedikit bercerita bisa, bercerita sedikit, bercerita bisa. Artinya kalau saya bilang saya ada ilmu dan kemudian saya bilang ini adalah bagian daripada dakwah, nanti orang bilang saya sombong lagi. Orang bilang saya masuk di Aceh sok menggurui. Saya masuk di Aceh, saya tidak sok menggurui. Dan saya masuk di Aceh, demi Allah saya tidak ada niat untuk berdakwah. Saya masuk di Aceh bukan agenda tur dakwah, karena saya bukan seorang ustadz yang terkenal. Walaupun saya cuma lulusan Daya yang sebatas wilayah Indonesia, nggak nyampe sampai di luar negeri. Saya tidak nyampe. Saya tidak lulus seperti saudara-saudara saya yang lain sampai di Tarim, Yaman. Itu mereka yang lebih berilmu daripada saya. Saya mohon maaf sebelumnya. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Khalid bin Ismat bin Mutahar bin Muhammad Albar. Jadi ada Sayyid di sini, saya punya saudara, ada nama Sayyid Furkan Ali Terus, dari nasab Ali Terus, marganya Ali Terus. Ada sebelahnya saya punya abang, saya punya teman juga, namanya Sayyid Maureza Ali Terus. Ada sebelah lagi saya punya abang senior lagi, saya punya kakak, namanya Sayyid Alwi Al-Hasani. Nah saya dari Albar, satu jalurnya. Jalur kita sama. Jalur kita Sayyid Habib satu. Tapi sedikit saya memperkenalkan tentang jalur ini supaya orang agak paham ya. Bukan berarti saya sok menggurui, saya sedikit memperkenalkan bahwasannya Sayyid dan Habib ini sama saja. Ini adalah lakap, julukan. Jadi sebelum kita para zuriat Nabi ini digelar Habib itu dulu kita dipanggil dari kakek-kakek kita dipanggil imam. Jadi bukan berarti imam ini lakap julukan orang Syiah, bukan. Ini umum. Mulai dari Sayyidina Ali itu dibilang Imam Ali. Turun ke bawah Sayyidina Husain dibilang Imam Husain. Turun ke bawah Sayyidina Hasan dibilang Imam Hasan. Turun ke bawah Imam Ali Zainal Abidin. Turun ke bawah, dulu masih memakai imam, gelar-gelar imam. Nah kemudian di sana ada politik dalam Islam
yang kemudian mau membantai zuriat Nabi karena takut gelar imam ini akan mengambil kursi kepemimpinan Islam pada seluruhnya. Kemudian orang tua kami melebur dengan gelar panggilan Sayyid atau Syarif. Jadi Syarif itu digelarkan kepada turunan Sayyidina Hasan, Sayyid digelarkan kepada turunan Sayyidina Husain. Kemudian kita memakai gelar itu sampai kepada abad 10 Hijriah, baru kemudian ada gelar Habib. Baru kemudian ada gelar Habib. Gelar Habib itu pertama kali dipanggil oleh orang Hadrami, orang Hadramaut, yang berguru kepada datuk dari Ali Idrus, dari Habib Abdullah Ali Idrus Samsi Sumus. Jadi pertama kali yang memakai gelar Habib adalah dari bangsa zuriat Nabi bergelar Ali Idrus. Ali Idrus, ini mereka pertama kali. Jadi orang Hadrami pada saat itu abad 10 Hijriah belajar kepada Habib Abdullah Samsi Sumus dalam kitab yang menerangkan cerita ini. Kitabnya bernama Tajul Arus fi Kahril Qamus, karangannya Sayyid Murtada Az-Zabid di abad ke-10 Hijriah. Jadi orang Hadrami itu saking ta'zim, saking mengagungkan gurunya, sampai mereka takut memanggil anak-anak dari turunan gurunya dengan nama, dengan gelar yang sama seperti abahnya. Mereka gak berani, karena abahnya dipanggil Sayyid, maka anak-anaknya dipanggil kekasih daripada Sayyid, yaitu Habib. Itu orang pertama yang memakai gelar Habib dari bangsa Ali terus. Kemudian kita dari zuriat Nabi yang lain menempel ke sana. Karena orang Hadrami yang datang lagi dari luar, orang Baghdad, orang Syria yang datang berguru lagi ke Habib Abdullah Ali terus. Kemudian mereka bertanya kepada penduduk asli orang Hadrami, kenapa kalian panggil mereka Habib? Baru diterangkan, mereka adalah anak dari guru kami, Sayyid Tuan, turunan Nabi. Baru mereka mencari tahu, berarti ada marga-marga zuriat Nabi yang lain, apakah boleh kita memanggil Sayyid atau memanggil Habib kepada mereka? Boleh, karena mereka adalah zuriat Nabi juga. Di situ baru kemudian kita marga-marga yang lain ini menempel ke sana. Tapi awal panggilan Habib itu dari bangsa Ali Idrus di tahun 10 Hijriah dalam kitab Tajul Arus fi Kahril Qamus, karangannya Sayyid Murtada Az-Zabidi. Nah, itu sedikit pembukaan masalah gelar Sayyid dan Habaib. Gitu. Jadi supaya orang kan kadang di sini, Sayyid, apakah Sayyid itu Habib? Habib itu Sayyid kan? Di sini baru saya terangkan supaya bisa agak sedikit paham. Mohon maaf lagi sebelumnya, itu sedikit saya bahas tentang keturunan dari zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kembali kepada diri saya sekarang. Kenapa saya sampai bisa masuk Aceh? Itu kan pasti yang ditunggu-tunggu. Ini kenapa sampai dia bisa masuk Aceh? Tur dakwah pun enggak. Kan ada Habib-Habib dari luar kan, kalau masuk kan tur dakwah. Mereka masuk tur dakwah dari daya ke daya, dari daya ke daya. Saya turnya bukan tur dakwah, saya turnya cari tempat ngopi, cari kopi Aceh, karena belum ada kopi Aceh di Maluku. Jadi kopi Aceh itu luar biasa. Jadi saya turnya cari kopi Aceh. Saya tidak ada niat sedikit pun untuk berdakwah, sok menggurui, tidak ada niat sedikit pun. Saya masuk di Aceh. Alhamdulillah saya dapat rahmat dari Allah, saya kawin di sini. Saya kawin di sini di Ulekareng. Di Ulekareng Lamgapan. Saya punya istri dari bangsa saya juga, Syarifah, dari Alatas bangsanya. Saya masuk 2020. Masuk nggak lama kemudian, 2 minggu kemudian lockdown. Lockdown besar-besaran, jadi saya nggak bisa keluar lagi. Bukan berarti saya datang untuk dakwah, tidak, karena saya terkunci lockdown aja. Kan seperti itu. Jadi saya masuk, alhamdulillah masuk ke sini kawin. Setelah saya kawin harusnya saya mau balik lagi ke Jawa. Cuman karena saya mulai awal bergaul di Aceh, saya rasa kok nikmat. Nikmat di Aceh ini luar biasa. Di situ saya berjalan, saya lihat daya dan kemudian saya buka sejarah tentang Aceh. Ternyata di Aceh inilah kota Serambi Mekah. Disinilah yang pertama kali yang disebut pusat kota ilmu.